Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Irfanta Ginting dengan NIM 4222111012 Prodi Robotika. Saya akan menjelaskan sedikit tentang memprogram tirai cahaya melalui holografi binner. Cahaya dirancang untuk mendeteksi keberadaan objek dalam wilayah ruang 3D yang ditentukan pengguna, yang memiliki banyak aplikasi di seluruh PC dan robotika. Namun bentuk tirai cahaya sejauh ini terbatas pada permukaan yang diperintah, yaitu permukaan yang terdiri dari garis lurus. Dalam karya ini kami mengusulkan Holocurtains, pendekatan hemat cahaya untuk menghasilkan tirai cahaya dengan bentuk sewenang-wenang. Ide utamanya adalah menyinkronkan kamera rolling shutter dengan proyektor holografi 2D yang mengarahkan, bukan memblokir cahaya, untuk menghasilkan pola cahaya terstruktur yang terang. Kami menggunakan perangkat micro mirror digital binner atau DMD untuk menghasilkan pola interferensi holografi pada kecepatan tinggi. 1. Perkenalan. Tirai cahaya adalah penghalang optik yang mendeteksi atau tidak adanya objek dalam wilayah ruang 3D. Misalnya, tirai cahaya digunakan di lift dan pintu garasi untuk menjaga pintu terbuka ketika ada seseorang atau benda berada di ambang pintu. Tirai ini melibatkan dua komponen utama, yaitu emiter dan penerima. Tirai cahaya tradisional memposisikan emiter untuk secara langsung menerangi penerima melalui garis pandang lurus langsung. Dua, perbedaan terkait. Tirai cahaya membutuhkan pencahayaan terstruktur, sebuah proses yang melibatkan memproyeksikan pola cahaya ke dalam sebuah adegan pencahayaan terstruktur. Juga digunakan banyak tools penglihatan lain, termasuk pemilihan 3D, penampilan adegan yang busuk, dan penyelidikan transportasi ringan. Bentuk pencahayaan terstruktur yang paling umum dan fleksibel melibatkan proyektor LCD atau DLP konvensional. Jumlah pekerjaan ada dalam menggunakan pencahayaan terstruktur untuk proyektor ini, misalnya termasuk skema multiplexing untuk meningkatkan CNR atau strategi untuk menangkap untuk 3D secara lebih efisien. Sayangnya, proyektor off the shelf bisa sangat tidak efisien cahayanya, misalnya untuk memproyeksikan garis tipis ke dalam pemandangan cahaya dari semua piksel proyektor lainnya harus diblokir. 3. Menghasilkan tirai cahaya sewenang-wenang. Tujuan dari tirai cahaya adalah untuk mendeteksi apakah suatu objek menyentuh permukaan visuologi yang ditentukan pengguna. Ini dapat dilakukan dengan kamera dan proyektor dengan mengikuti 3 langkah sederhana. Micro visual, kamera tunggal pada sensor. Secara komputerasi memotong sinar kamera dengan permukaan visuologi dan memproyeksikan pola yang secara selektif. Menerangi persimpangan. Walaupun program menciptakan tirai cahaya yang diinginkan, solusi naib ini perlu diulang untuk setiap piksel kamera satu persatu. Bahayanya yang memakan waktu. 4. Holografi binner yang dihasilkan komputer. Untuk mengatasi kriteria yang diperlukan untuk menghasilkan tirai cahaya sewenang, kami mengusulkan menggunakan holografi binner yang dihasilkan komputer untuk membentuk pola cahaya terstruktur. Pada tahun 1966, Brown dan Lohmann melaporkan hologram pertama yang dihasilkan komputer dibuat dengan mencetak pola binner dengan rotor mekanis yang dikendalikan komputer. 4.1 Holografi Fourier Transform. Pertimbangan pengaturan holografi transformasi Fourier yang tunjukkan sinar cahaya yang dikromasi menerangi modulur cahaya spesial SLM yang diposisikan pada bidang Fourier, yaitu pada bidang fokus depan lensa. Ada dua karakteristik penting hologram yang dibuat dengan DMD. Untuk mempermudah mari kita asumsikan bahwa aberrasi optik dapat diabaikan, yaitu A, XY sama dengan 1. Transformasi Fourier dari setiap pola binner adalah simetris. Konjugan dapat memiliki komponen disk yang kuat terkait jumlah piksel yang dihidupkan.
Properti penting dari proyektil holografi adalah bahwa ia mengalokasikan cahaya dari daerah gelap ke bagian terang dari gambar. 4.2 Algoritma Gerbeck-Saktos yang dimodifikasi dalam holografi yang dihasilkan komputer 2D itu channel untuk menghitung pola U, X, Y yang menghasilkan gambar target saya, ST, U, ST. Untuk mencapai hal ini kami menggunakan target yang dimodifikasi. Algoritma Gerbeck-Saktos mirip dengan karya sebelumnya dalam holografi biner. Algoritma bergantian antara menegakkan kendala pada intensitas hologram pada bidang gambar dan menegakkan kendala biner pada pola DMD di bidang Fourier. 4.3 Mengkalibrasi DMD. Dalam praktiknya cahaya yang memantul dari DMD dipengaruhi oleh penyimpangan. Untuk mengkalibrasi distorsi ini, karya sebelumnya membagi DMD menjadi blok-blok piksel dan menyalakan sepasang blok pada saat yang sama untuk menghasilkan pola interferensi. Dengan mengukur pola interferensi ini, seorang dapat menghitung fase relatif antara dua blok piksel. 5. Pengaturan kerja perangkat keras. Untuk kamera untuk sumber laser kami menggunakan Coherent Sapphire LVX. Hasil seperti yang kami tunjukkan. Pengaturan kami memungkinkan untuk kami untuk menghasilkan tirai cahaya sembarangan. Untuk mengilustrasikan kemampuan baru sistem kami demonstrasikan kategori seperti yang sulit atau tidak efisien untuk pengaturan tirai cahaya lain yang dapat diprogram. Sistem tirai cahaya prototipe saya ini hanya dapat membentuk salah satu tirai datar atau vertikal, tetapi tidak keduanya pada saat bersama. Sistem proyektor holografi kami tidak memiliki batasan seperti itu untuk penempatan kotak pembatasan di sekitar objek. Keterbatasan dua batasan utama muncul saat menggunakan DMD untuk holografi 2D. Pertama, kontur biner atau waveform dan memberi rekonstruksi terbatas. Artefak memanifestasikan dirinya dalam bentuk bintik-bintik yang mengurangi kontras yang dihasilkan. Kedua, seperti yang jelaskan sebelumnya, kita kehilangan setidaknya 87,5% cahaya sekarang sifat biner hologram. Tidak masalah yang dapat dikurangi dengan menggunakan SLM pas cepat saja yang diadaptasi dari teknologi DMD. Setiap interaksi algoritma GS membutuhkan dua operasi transformasi Fourier. 8. Dampak sosial. Sistem tirai cahaya dirancang untuk secara selektif mengukur wilayah 3D tertentu dan bukan seluruh bidang pandang. Meskipun ini memiliki implikasi positif untuk privasi, entitas ganda dapat menggunakan untuk sensor optik. Sensor semacam itu juga dapat memproyeksikan konten tidak pantas yang disamarkan. Kesimpulan dan kerja masa depan. Dalam karya ini kami menunjukkan pendekatan holografi biner untuk pecahan terstruktur dalam konteks tirai cahaya triangulasi. Perangkat semacam itu berdasarkan DMD cukup cepat dan ringan untuk menghasilkan tirai cahaya bentuk semena ketika dikombinasikan dengan kamera rana bergulir. Kami menunjukkan bahwa sistem semacam itu dapat digunakan untuk multiplex beberapa tirai menjadi satu gambar si gangguan dan besaran secara optik dan menghasilkan antarmuka sentuh 3 dimensi. Sekian video penjelasan dari saya. Kiranya ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.